Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Sairan Putri dengan nomor pokok mahasiswa 2050240. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori perilaku konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan ordinal atau ordinal approach. Pendekatan ordinal bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Tokohnya adalah J. Hicks dan R. J. Allen. Pendekatan yang dipakai dalam ordinal adalah indifference curve atau IC. Indifference curve atau IC, kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ada juga asumsi pendekatan ordinal. Yang pertama ada konsumen rasional. Yang kedua, konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. Yang ketiga, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Yang keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Kelima, konsumen konsisten. Artinya, bila A lebih dipilih daripada B, karena A lebih banyak disukai daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya, B lebih disukai daripada A. Dan yang terakhir, berlaku hukum transitif. Artinya, bila A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Selanjutnya ada gambar indifferent curve atau yang lebih kita ketahuinya kurva indifferent. Indifferent curve atau IC, yang pertama turun dari kiri atas ke kanan bawah, implikasinya antar barang harus terjadi trade-off atau saling meniadakan. Yang kedua, cembung ke atas ke arah titik origin disebabkan oleh adanya MRS atau marginal rate of substitution. MRS adalah kesediaan konsumen untuk melepaskan satu barang X untuk mendapatkan satu satuan barang Y dengan tingkat kepuasan yang sama. Yang ketiga, saling berpotongan. Dan yang keempat, kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai oleh konsumen rasional daripada kurva yang lebih rendah. Ini adalah contoh kurva indifferent turun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Yang kedua ada contoh kurva indifferent cembung ke arah titik origin. Yang ketiga contoh kurva indifferent yang tidak saling berpotongan. Yang keempat, kurva indifferent yang lebih tinggi lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah. Dua contoh kurva indifferent yang ekstrim, substitusi sempurna dan komplementer sempurna. Substitusi sempurna, dua barang dengan kurva indifferent berbentuk garis lurus disebut perfect subtitles. Tingkat substitusi marginal atau MRS adalah konstan. Karenanya kurva IC berbentuk garis lurus. Selanjutnya perfect complements. Dua barang dengan kurva indifferent berbentuk sudut siku-siku. Slope indifferent curve atau IC. Slope atau kemiringan IC dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya. Apabila U sama dengan F dalam kurung X, Y, maka slope IC dapat diperoleh sebagai berikut. Turunan totalnya menjadi DU sama dengan DX dalam kurung DU per DX ditambah DY dalam kurung DU per DY. Sehingga dapat disederhanakan menjadi DU sama dengan DXMU ditambah DY MU. Ada juga slope indifference curve atau IC. Syaratnya DU 0 sama dengan 0. Maka min DY per DX sama dengan MUX per MUY. Jadi yang merupakan slope dari IC adalah MUX per MUY. Analisis slope dari IC ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan atau substitusi dengan barang lain, sementara kepuasan tetap dijaga konstan.
marginal rate of substitution atau MRS. Slope ini dikenal dengan istilah MRS, marginal rate of substitution. MRS yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y, sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. MRS secara matematis dapat ditulis MRS XY sama dengan DY per DX sama dengan MUX sama dengan MUY. Dengan persamaan di atas, MRS akan sama dengan 0 apabila marginal utility sama dengan 0, misalnya MRS YX sama dengan 2. Berarti untuk menambah 1 unit barang X harus mengorbankan 2 unit barang Y. Nilai MRS makin lama makin kecil. Bahan anggaran, the budget constraint. Batasan anggaran mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga produk. Set pilihan atau set kesempatan adalah set pilihan yang ditentukan oleh batasan anggaran. Batasan anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. Berikut contoh tabel dari batasan anggaran. Biaya real suatu barang atau jasa adalah biaya peluangnya, dan biaya peluang ditentukan oleh harga relatif. Batasan anggaran. Apabila pendapatan konsumen dialokasikan membeli 2 jenis barang X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen ditulis I sama dengan X dikali PX ditambah Y kali PY. Di mana I pendapatan konsumen, X jumlah barang X yang dibeli, Y jumlah barang Y yang dibeli, PX harga barang X, PY harga barang Y. Garis anggaran. Budget line menunjukkan jumlah maksimum 2 jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan sebagai budget line di samping tabel ini. Garis anggaran atau budget line atau bisa disebut dengan BL. Keterbatasan pendapatan konsumen digambarkan dengan budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari 2 macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Bisa dilihat dari contoh kurva di pinggir yang garis berwarna merah itu garis anggaran atau budget line, sedangkan yang vertikal ke atas itu untuk barang Y dan untuk yang horizontal untuk barang X. Perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada harga menyebabkan BL berputar. Yang pertama, jika X naik maka BL akan berputar searah jarum jam. Yang kedua, jika harga X turun maka BL akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Kemudian ada contoh kurva yang menjelaskan jika harga X naik, maka budget line akan berputar ke kiri. Dan sedangkan jika harga X turun, maka budget line akan berputar ke kanan. Perubahan harga dan pendapatan. Perubahan dan pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan budget line bergeser. Jika pendapatan semakin kecil, budget line akan bergeser ke kiri. Jika pendapatan semakin besar, budget line akan bergeser ke kanan. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan budget line bergeser. Pada panah pertama, ketika pendapatan naik, dan pada panah kedua, ketika pendapatan turun. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifferent curves. Persinggungan antara budget line dan indifferent curve ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, berarti dicapai kepuasan maksimum. Pada titik keseimbangan itu berlaku, slope budget line sama dengan slope IC. MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY.
Berikut contoh kurva the consumer optimum. Pendekatan matematis. Jika fungsi utilitas U sama dengan F dalam kurung XY dan I sama dengan X dikali PX ditambah YX dikali PY, ditanya kapan kepuasan maksimal tercapai, dapat dipakai formula MU X per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Pendekatan matematis. Selain itu dapat dipakai Lagrange equation. M sama dengan U sama dengan F garis kurung X Y ditambah I X dikurang X dikali PX dikurang Y dikali PY. Penyelesaiannya adalah dm atau dx sama dengan 0 atau ux dikurangi px sama dengan 0. dm atau dy sama dengan 0 atau ux dikurang py sama dengan 0. dm atau di sama dengan 0 atau i dikurang x dikali px dikurang y dikali py sama dengan 0. Berikut adalah contoh soal di bawah. Kapan kepuasan konsumen tercapai? Jadi konsumen membelanjakan pendapatannya untuk barang X1 sebanyak 3 unit dan X2 sebanyak 6 unit dan akan mencapai kepuasan tertinggi sebesar 45. Kritik terhadap pendekatan ordinal. Yang pertama, adanya asumsi convexity dari Nevarine curve masih diragukan. Yang kedua, tidak menganalisis efek adanya advertising atau perilaku masa lampau atau past before. Persediaan perilaku konsumsi irasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi. Yang ketiga, rationality dari konsumen dalam membuat ranking atau juga order dari keputusan atau daya guna diperoleh juga masih dipertanyakan. Keunggulan pendekatan ordinal. Yang pertama, merupakan framework dari teori surplus konsumen atau customer surplus yang merupakan salah satu alat ukuran yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Dan yang kedua, dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang itu substitusi dalam kurung EYX lebih besar daripada 0 atau komplement EYX lebih kecil yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang atau cross elasticity. Sekian penjelasan materi dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.